Yang ada adalah simbiosis mutualisme yang disebut dengan silih wangi, silih asa, silih asi, silih asuh, silih pikanya. Kalau bahasa Pak Direktur Bank Jabar, nu jauh urang dekeutkeun, geus deukeut urang layutkeun, geus layut urang paheutkeun, geus paheut silih wangikeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Aspida Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan iman dan Islam, dimudahkan dalam mencari rezeki dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di video kali ini ada video dari Gubernur Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi ya. Nah, di sini dalam sebuah acara ya, beliau menyampaikan, menjelaskan makna dari Kidung Silewangi dan Wahyu Kolosebo ya di depan Menteri Agama Republik Indonesia. Nah, beliau menjelaskannya dengan detail, dengan jelas supaya semuanya paham bahwa makna dari Kidung Siliwangi dan Wahyu Kolosebo. Kita lihat videonya. Kemudian semua yang hadir di sini, teman-teman sekretaris daerah, Pak Direktur Utama BJP dan seluruh karyawan. Yang pertama, saya tuh kalau dengar lagu itu selalu berurai air mata, karena saya selalu memaknai dari bait ke bait. Yang pertama, saya jelaskan, lagu yang pertama namanya Kidung Siliwangi. Kidung Siliwangi itu adalah kidung kasih sayang. Kidung itu adalah pancaran hati, ucapan rasa yang dibuat dalam lisan yang bertangga nada. Sesungguhnya bercerita tentang apa sih? Bercerita tentang bagaimana hidup mipit kudu amit ngalak kudu bebeja. Kita harus memulai sesuatu dengan pamit. Nah, pamit ini ada dua kan. Yang pertama pamit pada Sang Pencipta, Sang Pemilik seluruh alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di balik itu kita juga harus pamit pada aspek-aspek material yang ada dalam lingkungan kita. Maka nilai pamit itu diterjemahkan dengan tata ruang. Nilai pamit itu diterjemahkan dengan tata bangunan. Nilai pamit itu diterjemahkan dengan izin mendirikan bangunan. Tetapi seluruh kepamitan itu hari ini diterjemahkan menjadi sangat administratif, kemudian sangat teknis, dan dibuat rekayasa untuk menjadi teknis. Yang pada akhirnya kepamitan itu melahirkan kerusakan yang luar biasa. Kita bisa melihat hari ini bagaimana sepadan sungai digunakan bangunan-bangunan, dan di bangunan sepadan sungai adalah bersertifikat dan ber-IMB. Padahal yang mengeluarkan sertifikat tahu ilmu ukur, tahu ilmu riwayat tanah, yang mengeluarkan IMB juga tahu aturan membuat IMB. Bagaimana birokrasi itu menjadi buta? Bagaimana birokrasi menjadi dibutakan? Apa sih menurut saya yang membuat birokrasi buta dan dibutakan itu? Problemnya cuma satu. Indonesia birokrasinya kehilangan rasa. Kehilangan rasa, kehilangan cinta. Karena kehilangan rasa, kehilangan cinta, maka normatifnya adalah dalam pikirannya tunjangan jabatan harus meningkat, administrasi harus dilaksanakan, diperiksa BPK harus wajar tanpa pengecualian. Itu saja, dan itu kepuasan. Dan ritme birokrasi semuanya mati di situ. Karena mati di situ, saya melihat birokrasi yang mati rasa. Karena birokrasi yang mati rasa, nyaris birokrasi ini tidak melihat apa yang diinjak dan apa yang dituju. Karena tidak paham apa yang diinjak, apa yang dituju, maka bangsa akan kehilangan arah. Kalau bangsa kehilangan arah, maka ada akan lepas kendali. Siapa generasi yang lepas? Anak-anak kita. Anak-anak kita adalah sudah menjadi generasi yang lepas, dan itu lost generation. Maka lahirlah generasi hari ini yang saya di barak militerkan. Nah, sesungguhnya mereka hasil karya siapa? Hasil karya kita semua yang menata pendidikan tidak berdasarkan rasa, menata birokrasi tidak berdasarkan rasa, membuat bangunan sekolah tidak berdasarkan rasa, membuat jalan tidak berdasarkan rasa, membuat trotoar tidak berdasarkan rasa, semuanya tidak berdasarkan rasa. Akhirnya lahirlah penghuni jagat Indonesia, manusia yang tanpa rasa dan perasaan. Dan ini adalah lonceng kematian. Karena lonceng kematian, saya selalu ingin membuat pendekatan, tidak pernah apel, tidak pernah apapun. Saya ajak dalam setiap waktu untuk masuk ke ruang terbuka, kita baca puisi, kita dengerin lagu, kita dengerin air, agar kita hidup kembali. Agar kita hidup kembali.
Mari kita hidupkan sesuatu yang telah mati saat ini, agar kematian ini itu berubah menjadi kehidupan. Dan kita termasuk orang-orang yang dibangkitkan. Kalau kata Pak Kiai, dibangkitkannya nanti di alam mahsyar. Sebelum dibangkitkan di alam mahsyar, kita bangkit hari ini dulu deh, gitu kan. Kita bangkit, saya minta ruh-ruh yang ada di Gedung Sate, ruh yang ada di Gedung Pakuan, ruh yang ada di seluruh kantor dinas, di seluruh Jawa Barat, di kantor-kantor KUA, di kantor-kantor Kementerian Agama, di madrasah, di Sanawiyah, di Aliyah, mudah-mudahan menjadi ruh yang hidup, bukan ruh yang mati. Mudah-mudahan ini harapan saya. Nah, kemudian kedua, dan kemudian sebenarnya Kidung Siliwangi itu bercerita tentang filsafat, tentang teologi. Teologinya apa? Orang Barat itu materialisme, hidup itu mengeksploitasi, membahagiakan kita, menaklukkan. Nah, orang Timur hidup itu tidak ada eksploitasi, tidak ada koloni, yang ada adalah simbiosis mutualisme yang disebut dengan Siliwangi, Silih Asa, Silih Asi, Silih Asu, Silih Pikanya. Kalau bahasa Pak Direktur Bank Jabar, nu jauh orang deketkeun, geus deukeut urang layetkeun, geus layet urang paheutkeun, geus paheut silih wangikeun. Artinya apa? Sesuatu yang jauh itu dibuat menjadi dekat, setelah dekat kemudian dipaheutkan. Paheutkan itu artinya dibuat janji, kemudian disatukan, disenyawakan, disarundeuk saigel sabobot sapihanean. Ada 3 kalimat, ada yang direndeukeun, ada yang digerakkan, ada yang menggerakkan, dan ada gerakan. Ada yang digerakkan adalah artinya, ada yang digerakkan, kita adalah yang digerakkan, yang menggerakkannya kemudian Allah, kemudian ada gerakan. Gerakannya adalah persenyawaan yang disebut dengan manunggaling kaula Gusti, kalau kata saya Sunan Kalijaga, yaitu ketika bersenyawa antara yang digerakkan dengan yang menggerakkan, sudah tidak ada pengakuan, hirup ukur sasampuran, awak ukur sasampayan, sariring-riring belumadi sarengkak saparipolah. Itu dalam kaidah Sunda yang diwariskan oleh Kanjeng Prabu. Kata Pak Kiai nanti disampaikan, la haula wala quwata illa billah. Prinsip-prinsip dasar itu sebenarnya itu melahirkan keterpaduan, sehingga kalau ketika orang bertanya pada saya misalnya, kenapa Kang Deddy tanpa konsep, kenapa Kang Deddy tanpa penasehat, kenapa Kang Deddy apapun, saya sudah pasrah pada apapun. Saya sudah pasrah, sudahlah, pikiran ini saya sampaikan, mau diterima mau enggak, langkah ini akan saya lakukan, mau dibenci atau tidak, bagi saya tidak penting. Yang penting saya melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Titik itu aja. Kesananya saya mau apa, mau di apa, terserah saja lah hidup ini, karena harus ada yang berbuat. Kalau hidup selalu berhitung, yang tukang hitung tukang dagang, saya bukan tukang dagang. Ya, kalau hidup selalu berhitung, itu saya bukan tukang dagang. Nah, ini yang pertama. Nah, sehingga Siliwangi itu sebenarnya itu kaidahnya orang Sunda dalam bertuhan itu dia hanya 2 hal, Rahman dan Rahim. Orang Sunda hanya itu aja. Dalam bertuhannya orang Sunda itu hanya Rahman dan Rahimnya aja. Jadi ti Allah teh cenah urang mah ujang geus neangan Rahman Rahim. Kalau kata nenek saya bukan Rahman Rahim, Bismillah ni Rahman ni Rahim. Nenek saya. Jadi hanya itu saja, jadi Allah nggak nyari yang lain. Orang Sunda itu hanya nyari Rahman dan Rahimnya saja, tidak terlalu nyari yang terlalu banyak. Itu orang Sunda, tidak ngejelimet, tidak Rahman Rahim ati Gusti mah geus cukup eta. Makanya orang Sunda mah cukup Bismillah aja untuk ngobatin apapun. Nah, itu yang kedua. Nah, yang kedua itu agak saya peluk anak saya nangis. Kenapa? Karena lagu itu sangat pengalaman spirit. Pengalaman itu namanya Wahyu Kolosebo. Wahyu Kolosebo itu lagu yang menemani saya saat kalah di Pilgub Jawa Barat 6 tahun yang lalu. Kemudian saya menghadapi Tajuk Gede, yang itu areal prostitusi di Purwakarta, namanya Cilodong, yang tempat orang prostitusi. Kemudian saya rubah menjadi Tajuk, yang prostitutifnya saya geser, saya tanamin pohon, saya kembalikan ke Indramayu, ke Cianjur, kemana-mana. Saya biayain muncikarinya sampai lulus, anaknya tamat SMA. Kemudian saya biayain PSK itu untuk pulang kampungnya saya bekelin. Dan itu adalah orang yang saya membubarkan tempat itu dengan bangunan yang begitu banyak sendiri tanpa ditemani siapapun. Dan saya ngomong dari hati ke hati. Setelah itu saya bangun Tajuk Gede Cilodong. Tajuknya hampir nggak selesai. Serangan waktu itu, serangan politik ke saya sangat luar biasa, walaupun sudah berkala pilkada. Dan saya tanpa uang 1 rupiah pun saya katakan Tajuk ini harus selesai, akan saya selesaikan. Dan waktu itu nih yang lagi usia kandungan 7 bulan, kemudian saya tiap malam tidur di Tajuk itu tidak ditemani oleh siapapun.
menanami pohon, menanami bunga, kemudian membersihkan areal ilalang untuk dibangun, dan sekarang udah sangat baik. Selesai sambil mendengarkan lagu Wahyu Kolosebo. Jadi itu spiritual banget buat saya. Makanya saya peluk anak saya, karena kamu itu dulu ketika hamil, ayahmu itu membangun tajuk, kemudian tiap malam saya dengerin Wahyu Kolosebo, dan itu menjadi spirit sehingga tajuk itu selesai tanpa biaya dari pemerintah daerah, dan diselesaikan dengan berbagai bantuan pihak yang waktu itu sangat berempati terhadap langkah yang saya lakukan. Nah, itulah videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.